warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilah dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan hasil tugas dari kelompok kami, yaitu tentang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukjizati dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sosialisasi dan juga penyesuaian diri di sekolah. Untuk materi yang pertama yaitu definisi sosialisasi. Sosialisasi membentuk individu yang berfungsi secara efektif. Sosialisasi adalah proses belajar seumur hidup yang dilalui individu untuk mempelajari dan menghayati nilai-nilai, norma, kebiasaan, serta cara hidup yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini berfungsi sebagai yang pertama, pembentukan kepribadian, yaitu membantu setiap individu untuk membentuk kepribadian yang unik dan terintegrasi dengan lingkungan sosial. Yang kedua, penguasaan keterampilan sosial, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh keterampilan penting seperti berbahasa, berinteraksi, dan berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, fungsinya adalah pemahaman peran sosial, yaitu membantu setiap individu untuk memahami dan menjalankan peran sosialnya dalam berbagai kelompok dan situasi di masyarakat. Materi yang kedua yaitu agen sosialisasi utama, yaitu saluran nilai dan norma. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak atau lembaga yang bertugas melaksanakan atau menjadi saluran berlangsungnya proses sosialisasi. Mereka memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan, nilai, dan norma kepada setiap individu. Yang pertama, keluarga itu adalah primer. Agen sosialisasi pertama dan utama itu berperan besar dalam membentuk kepribadian dasar dan menanamkan nilai-nilai fundamental pada tahap awal kehidupan. Jadi, untuk agen sosialisasi yang paling utama itu adalah keluarga. Yang kedua adalah sekolah atau lembaga pendidikan. Itu adalah sekunder. Lembaga pendidikan atau sekolah itu memberikan pengetahuan, keterampilan intelektual, dan menanamkan nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, serta mempersiapkan peran individu di luar lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu teman atau kelompok sepermainan. Ini juga sekunder. Nah, teman atau sekelompok permainan ini juga sangat penting untuk individu itu belajar mengenai nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan toleransi, kerjasama dari orang-orang yang berkedudukan derajat atau yang sebaya atau tidak sebaya. Yang keempat yaitu melalui media massa. Ini juga sekunder. Media massa ini digunakan sebagai sarana komunikasi satu arah, bisa berupa cetak, elektronik, dan juga digital, yang menyebarkan informasi, ide, kepercayaan, dan pola perilaku yang memengaruhi pandangan dan juga gaya hidup dari setiap individu. Fokus utamanya yaitu dari keluarga dan juga sekolah. Keluarga dan sekolah itu adalah dua pilar utama dalam hal sosialisasi. Masing-masing bertanggung jawab atas pembentukan karakter, dasar, dan juga pengembangan intelektual secara formal. Dari keluarga itu paling berpengaruh pada saat masa kanak-kanak untuk menanamkan nilai-nilai moral,
etika dan juga kebiasaan, seperti cara makan dan juga berbicara. Membentuk kepribadian dasar dan rasa aman emosional. Yang kedua itu dari sekolah atau jembatan ke masyarakat. Ini sebagai pengganti fungsi sosialisasi keluarga di masyarakat modern, memberikan pengetahuan formal dan juga keterampilan intelektual kepada individu. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, mandiri, dan juga patriotisme. Fokus yang kedua yaitu teman sepermainan dan juga media massa. Kelompok sebaya dan juga media massa itu adalah agen sosialisasi sekunder yang sangat kuat, terutama dalam membentuk identitas dan pandangan dunia individu di luar otoritas keluarga dan juga sekolah. Bagi sekelompok sepermainan itu untuk belajar mengenal nilai-nilai seperti solidaritas, keadilan, toleransi, dan interaksi antara individu dan juga individu lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Bisa juga mengajarkan kerjasama antara setiap individu. Yang kedua, media massa atau pengaruh global. Di media massa ini setiap individu bisa menyebarkan informasi dan juga pola perilaku secara cepat dan luas, bisa melalui media cetak, media elektronik ataupun yang digital. Nah, media ini dapat memengaruhi pandangan, gaya hidup, dan kepercayaan individu, seringkali melampaui batas-batas budaya lokal. Yang ketiga yaitu dari lingkungan, yaitu komunitas dan institusi lainnya. Lingkungan yang lebih luas termasuk komunitas, tempat kerja, dan juga institusi keagamaan itu juga memainkan peran yang sangat penting dalam proses sosialisasi, membentuk pandangan dan tingkat tindakan individu dewasa. Yang pertama dari komunitas lokal, yaitu nilai-nilai yang berlaku di lingkungan tetangga dan juga komunitas sekitar. Yang kedua yaitu organisasi sosial, itu belajar tentang kontribusi sosial, empati, dan juga kerja sukarela. Yang ketiga di lingkungan kerja. Nah, di lingkungan kerja ini individu mempelajari cara etos kerja atau profesionalisme dan norma-norma dalam berorganisasi. Yang ketiga, institusi agama, menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan juga etika berdasarkan keyakinan masing-masing. Yang terakhir yaitu institusi politik, mempelajari hak dan juga kewajiban sebagai warga negara serta partisipasi politik. Saya akan membahas tentang tahapan proses sosialisasi. Proses sosialisasi membentuk kesadaran diri dan interaksi sosial melalui 3 tahapan utama yang saling berkesinambungan, seperti yang dijelaskan oleh Gilgel Hedemith. Tahapan yang pertama yaitu preparatory stage atau tentang tahap persiapan, kedua play stage, tahap meniru, 3 game stage, tahap siap bertindak. Tahap-tahap ini menggambarkan perkembangan kepribadian individu melalui interaksi sosial, dimulai dari meniru hal-hal sederhana hingga memahami peran masyarakat secara luas. Yang pertama kita akan membahas tentang tahap preparatory stage atau tahap persiapan. Tahap awal ini adalah fondasi bagi seluruh proses sosialisasi, di mana individu mulai mengenali dunia sosial melalui interaksi paling dasar. Definisinya, dimulai sejak lahir, anak mempersiapkan diri untuk memahami dunia sosialnya. 2. Proses kunci. Individu meniru
perbuatan orang lain secara sederhana dan belum sempurna. Ini termasuk belajar dasar-dasar komunikasi seperti bahasa, makan, dan berjalan. 3. Agen utama. Agen utama pada keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi utama yang memfasilitasi pembelajaran dasar ini. Tahap yang kedua, yaitu play stage atau tahap meniru. Pada tahap ini, peniruan menjadi lebih terstruktur dan anak mulai mengembangkan kesadaran diri melalui peran yang mereka mainkan. Yang pertama, peniruan sempurna. Anak menirukan peran-peran yang orang dewasa di sekitarnya dengan memainkan semakin sempurna. Mereka mulai mencoba peran spesifik seperti menjadi ayah, ibu, atau guru. 2. Kesadaran diri. Anak mulai memiliki kesadaran akan nama dirinya dan anggota keluarga. Mereka menyadari bahwa mereka adalah individu yang berbeda dengan peran tertentu. 3. Perilaku spesifik. Mereka meniru perilaku spesifik yang mereka lihat, misalnya menirukan gaya bicara atau kebiasaan orang tuanya. Mereka melakukan itu sebagai cara untuk memahami dunia sosial. Yang ketiga, tahap game stage atau tahap siap bertindak. Ini adalah puncak dari sosialisasi awal, di mana individu tidak hanya meniru, tetapi juga memahami dan menginternalisasi aturan-aturan sosial yang lebih luas. Yang pertama, bermain peran sadar. Anak mulai bermain peran sadar secara sadar dan terorganisir, seperti dalam permainan tim sepak bola dan kasti. Peniruan berkurang dan digantikan oleh kesadaran akan peran sosial yang dimainkan. 2. Antisipasi tindakan. Anak dapat mengantisipasi tindakan orang lain atau generalized order. Mereka mampu menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami harapan kelompok. 3. Internalisasi norma. Peningkatan kemampuan untuk memahami nilai-nilai dan norma sosial di lingkungan keluarga. Ini memungkinkan kerjasama yang lebih terorganisir dan kompleks. Tahap ini sangat penting karena menandai transisi dari fokus pada individu ke pemahaman tentang masyarakat secara keseluruhan. Bentuk-bentuk sosialisasi di sekolah. Lingkungan yang lebih luas, termasuk komunitas, tempat kerja, dan institusi keagamaan juga memainkan peran penting dalam proses sosialisasi, membentuk pandangan dan tindakan individu dewasa. Sekarang kita akan membahas yang pertama, sosialisasi melalui kegiatan belajar mengajar. Ini adalah bentuk sosialisasi yang paling utama. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik tetapi juga nilai, norma, disiplin, dan etika. 2. Sosialisasi antar teman sebaya atau peer group. Di sekolah, siswa berinteraksi dengan teman-teman sekelas, teman satu organisasi, atau satu kegiatan. Dari situ, siswa belajar kerjasama, toleransi, empati, dan penyelesaian konflik. 2. Sosialisasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini seperti pramuka, OSIS, olahraga, paduan suara, marching band, dan lainnya. Hal ini membentuk karakter, kepemimpinan, dan kebiasaan bekerja dalam tim. Yang keempat, sosialisasi melalui peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah mengajarkan siswa mengenai norma sosial dan tanggung jawab. Yang kelima, sosialisasi melalui keteladanan guru dan staf sekolah. Siswa sering meniru perilaku guru atau pihak dari sekolah. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Saya Mukjizati dan juga partner saya Lailatul Nur Fadilah mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Apabila teman-teman semua ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan dan juga partner saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.